Suami tuh udah berbuat baik sepanjang tahun, kalau di 12 bulan tuh 11 bulan tuh baik. Pas di 1 bulannya tuh ada yang kurang baik. Maka banyaknya seorang perempuan itu mengatakan, kamu tuh gak pernah ngertiin perasaan aku loh, gitu. Itu dalam hadis loh dijelaskannya seperti itu. Makanya kenapa ini terusannya nanti mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Lalu yang ketiga, menjauhkan dari pembatal amal. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tubtilu amalakum, jangan engkau batalkan amalmu. Maka harus dijaga, jangan sampai dibatalkan. Ada lagi ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu juz berapa? Insya Allah kan enaknya ngafalin Quran tuh gitu ya, begitu dibacakan tuh langsung kebayang, oh iya tahu, terus nanti murojaah lagi jadi lebih ngena ya, karena sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan la tubtilu shadaqatikum, janganlah engkau batalkan sedekahmu. Dengan apa? Bil man wal adza, dengan man dan adza. Apa itu man? Apa itu adza? Nah, dua hal ini yang bisa membatalkan pahala sedekah kita. Apa itu man? Man itu perasaan berjasa karena sudah menolong orang lain. Perasaan hebat, saya hebat, dia tidak hebat. Perasaan bahwa orang yang ditolong itu punya hutang budi kepada kita. Itu man. Itu bahaya sekali ya. Al-man sangat berbahaya untuk amalan kita. Kenapa? Kan kita sedekah itu untuk menyucikan hati kita, membersihkan hati kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita sedekah itu untuk menyucikan diri kita, untuk membersihkan hati, membersihkan harta. Jadi bukan untuk sombong. Makanya orang-orang yang sering infak, orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang gemar membantu orang lain itu hatinya akan bersih. Hatinya akan suci karena tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena orang-orang yang tertarik membantu orang lain itu dia peka terhadap kesulitan orang lain. Ya. Kenapa Alman bisa membatalkan pahala sedekah? Jadi ada satu hadis, dalam hadis itu dijelaskan seperti ini, salah satun la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah, bayangkan. Adik-adik di sini pernah nggak dicuekin sama temennya, nggak diajak bicara? Pernah, dimanapun tuh pernah, selalu ada kejadian. Dan dari kejadian itu kita belajar. Enak nggak diajak ngomong sama orang lain? Contoh misalnya di sini ada berempat, lagi asik ngobrol, ketawa-ketawa, iya ya Masya Allah. Pas begitu datang satu orang tuh dia nggak diajak ngomong, sakit hati nggak? Enak nggak itu digituin? Itu sama manusia. Atau kita didiemin sama suami misalnya, itu gak enak. Itu sama manusia, ini sama Allah. Sama Allah yang kita cita-citakan berjumpa dengan Allah. Tetapi di akhirat Allah tuh gak mau ngajak ngobrol kita. Itu kan sakit ya. Kita harus tahu siapa yang tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yang zuru ilaihim, tidak dilihat ya Allah. Ya itu ya, kalau kita ngebayangin di sini aja, pernah nggak? Dia tuh nggak mau loh
ente ninggal-ninggal acan gitu ya bahasa Sundanya mah. Ya, itu kan dicuekin seperti itu tuh nggak enak. Sama manusia aja nggak enak, apalagi sama Allah. Nggak dilihat, nggak diajak ngobrol, ya jangankan diajak ngobrol ya, dilihat aja enggak. Kan mungkin pas dia datang tuh langsung, apa ya bahasa ininya, gini nih, memalingkan muka. Ngebalir gitu bahasa Sundanya mah ya. Langsung ngebalir. Itu pasti kan, kenapa ya gitu kan. Kenapa sih dia kok gitu sih ke aku gitu. Tuh. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim, dan ini yang paling bahaya, dan tidak diampuni dosa-dosanya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, orang-orang beriman sekalipun kalau pas meninggal masih ada dosa-dosa yang belum diampuni, itu harus gimana? Mampir dulu ke naudzubillahi min dzalik. Udah nggak dilirik sama Allah, nggak dilihat, nggak diajak ngobrol, tidak diampuni dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang begitu perih, begitu pedih. Salah satunya adalah al-mannan, orang yang merasa berjasa saat membantu orang lain. Dia tuh nggak akan bisa gitu loh kalau nggak dibantu sama aku. Wah, itu bahaya. Dan ini potensi seperti ini biasanya muncul kalau orang yang kita bantu itu menyebalkan. Nyebelin gitu. Pikir sebelin bahasa Sundanya mah. Kamu tuh gak inget ya dulu aku bantu loh kamu. Atau misalnya ada seseorang yang dibantulah biaya sekolahnya, biaya kuliahnya dibantuin. Pas sudah selesai kuliah, maju, ini mah cerita ya, cerita yang biasa terjadi lah di masyarakat kita. Jadi sombong misalnya, terus jadi gimana gitu sikapnya, jadi nggak baik tuh. Potensi untuk merasa seperti itu tuh muncul biasanya kalau orang yang kita bantu tuh jadi menyebalkan gitu. Akhirnya muncul tuh dia tuh nggak inget ya siapa sih yang ngebiayain dia selama ini. Dia lagi butuh tuh siapa sih yang bantuin? Nah, al-mannan, orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah. Maka dari hadis ini kita belajar, saat kita membantu orang lain, itu adalah transaksi kita dengan Allah. Sedangkan orang ini hanya wasilah aja. Adapun nanti orang yang kita bantu jadi menyebalkan, itu bukan urusan kita. Dia dengan Allah. Itu ya. Itu bahaya al-mannan. Setiap datang nasihat kepada kita, maka yang harus paling utama diberi nasihat itu diri kita. Pas saat ada disampaikan seperti ini al-mannan, maka kita cepat-cepat mengintrospeksi diri kita. Jangan menintrospeksi diri orang lain. Gitu ya. Al-mannan. Mentang-mentang sudah membantu, akhirnya berlaku kurang baik gitu ya. Bagaimana agar pahala yang sudah kita keluarkan, pahala sedekah itu utuh, maka hilangkan sifat al-mannan ya. Bagaimana caranya agar tidak timbul sifat seperti itu? Caranya adalah mindset kita bahwa saat kita membantu orang lain, sesungguhnya yang paling beruntung itu diri kita. Jadi saat kita membantu orang lain, yang paling beruntung itu bukan dia yang kita bantu, tetapi kita. Gara-gara saya membantu dia, maka Allah beri pahala. Gara-gara saya membantu dia, harta saya dilimpahkan sama Allah. Kan setiap harta yang dikeluarkan tuh dilimpahkan lagi, gara-gara bantu dia loh. Gara-gara saya bantu dia diselamatkan dari kematian yang tidak baik, dari su'ul khotimah. Itu kan sedikit dari banyaknya manfaat kita bersedekah, membantu orang lain. Kalau yang diberi oleh kita, diberi makanan, diberi uang, udah dia manfaatnya bisa makan, bisa membelanjakan uang itu, selesai. Tapi orang yang memberi, pahalanya sangat banyak, Allah limpahkan berapa pahala
untuk orang-orang yang suka memberi. Contoh misalnya, sebulan kita kasih 2 juta lah contohnya untuk yatim, untuk menghafal Al-Quran, untuk siapa saja. 2 juta itu oleh yang kita beri, ya mungkin untuk makan, untuk kebutuhan, udah sebatas itu saja. Tetapi orang yang memberi sebulan itu rutin, Masya Allah diselamatkan dari bala bencana, diberi hidayah, disoleh-solehkan putra-putrinya, diberi kesehatan, suaminya soleh, itu kan karena ridhonya Allah, karena sayangnya Allah, karena orang ini tuh ahli sedekah. Siapa sih yang paling beruntung di sini? Antara yang memberi dan yang diberi, siapa yang paling banyak untungnya? Yang memberi. Maka kalau sudah seperti itu mindsetnya, bagaimanapun sifat atau sikap orang yang diberi, badai pika sebelen, badai kukumaha, itu bukan urusan saya. Jadi tidak boleh merasa al-mannan, agar pahala yang begitu besar, yang begitu banyak Allah janjikan, tidak rusak, bahkan tidak Allah hapuskan. Lalu alman wal adza. Nah, kalau alman itu mentang-mentang gitu ya. Kalau al-adza itu menyakiti atau mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang kita beri. Ya, alman ini kan al-adza ini kan perpanjangan atau terusannya alman, karena tadi merasa mentang-mentang dia punya hutang budi kepada saya. Alman itu kan amalan hati lah, diteruskan dengan al-adza oleh lisan, menyakiti yang diberi. Kamu tuh nggak bisa kuliah loh kalau nggak saya biayain, contoh gitu. Al-adza, diungkit-ungkit aja terus kebaikannya. Ya, setiap ada momen apa diungkit lagi, ada momen apa diungkit lagi. Kamu nggak ingat ya? Dulu siapa yang bantu kamu saat kamu susah? Nah, diungkit lagi. Itu pahala yang sudah tercatat rapi, selamat. Kalau sekali diungkit maka pahala itu hilang. Maka hati-hati saat kita banyak mengungkit kebaikan diri sendiri. Nah, kata para ulama, ada 2 hal yang boleh diungkit kebaikannya, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Nah, kata para ulama itu boleh mengungkit dalam rangka bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menasehati. Contoh misalnya anaknya tuh sedang banyak membangkang, sedang tidak baik-baik saja. Itu boleh diingatkan, kamu tahu nggak ayahmu tuh sudah. Nah, itu boleh kata para ulama. Atau bisa dibalik, ayahnya yang menceritakan kebaikan ibunya yang menceritakan kebaikan ayahnya, agar lebih mengena kepada anak-anak. Gak boleh gitu loh, Dek. Tahu nggak, ayah kamu tuh kerja dari pagi sampai malam tuh untuk apa sih? Itu diceritakan, itu boleh. Kadang anak-anak kan nggak kebayang kalau nggak diceritakan tuh. Kadang dia nggak tahu, apalagi masih kecil. Nah, itu boleh diceritakan. Atau suaminya yang kebalik menceritakan, kamu nggak boleh gitu, Dek. Tuh Masya Allah umi kamu tuh. Nah, ceritain kebaikannya, itu boleh. Agar anak lebih berbakti kepada orang tuanya. Ceritakan yang baik-baik gitu ya. Kalau menceritakan kebaikan diri sendiri merasa aduh gimana ya, nggak enak, maka pakai seperti itu, kebalik ya. Suami ayahnya menceritakan kebaikan uminya menceritakan kebaikan ayahnya. Dan yang boleh itu mengingatkan atau mengungkit kebaikan suami kepada istrinya. Kenapa? Karena dalam hadis dijelaskan idza ahsanta ila ahadihina dahro. Kalau seorang suami berbuat kebaikan tuh banyak sepanjang hari, sepanjang tahun gitu ya. Summa ra'at minka syai'a. Kemudian istrinya itu melihat satu keburukan atau satu kesalahan pada suaminya, maka kebanyakan para istri qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Aku gak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Jadi suami itu udah berbuat baik sepanjang tahun. Kalau di 12 bulan tuh 11 bulan tuh baik. Pas di 1 bulannya tuh ada yang kurang baik. Maka seorang perempuan itu mengatakan, kamu tuh gak pernah ngertiin perasaan aku loh gitu.
Gak pernah. Yang namanya gak pernah berarti apa? Gak pernah sama sekali. Nah itu kebiasaan perempuan. Perempuan yang mana? Gitu ya. Itu dalam hadis loh dijelaskannya seperti itu. Makanya kenapa ini terusannya nanti mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Karena kaum perempuan itu dengan mudahnya biasanya kufur nikmat. Menghilangkan nikmat-nikmat yang sesungguhnya banyak. Selama hidup sama kamu tuh aku gak pernah bahagia loh. Gak pernah. Padahal 12 tahun ini bahagianya lebih banyak misalnya. Dan ini makanya para ulama membolehkan ya mengungkit kebaikan suami kepada istri agar istri tersadar. Gitu. Kamu lupa ya, dulu tuh apa? Gitu ya, agar tidak lama-lama terjerumus pada keburukan seorang istri itu kalau tidak dinasehati ya begitu. Kamu gak pernah, padahal mah cuma sekali salahnya misalnya, atau ada beberapa sifatnya yang gak suka gitu ya. Makanya itu diperbolehkan ya, diperbolehkan khusus untuk siapa? Orang tua dan anak, dan satu lagi suami dan istri. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Tuh. Yang ketiga, yang keempat. Keempat itu apa ya? Bukan mendustakan, yang enggak beriman pada takdir. Contoh misalnya takdir ya ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang, ibu kita meninggal, adik kita meninggal, anak kita meninggal, itu kan takdir gitu ya. Terus dia menjerit-jerit, menyalahkan Allah, ya itu bahaya ya. Seolah-olah Allah tuh nggak sayang, apa sih salah saya? Padahal ya banyak ya. Kenapa sih saya bisa seperti ini gitu? Apa dosa saya? Oh, yang kayak gitu-gitu ya. Memang kan ditinggalkan oleh orang yang paling kita cinta itu memang gak mudah gitu ya. Tapi itu takdir gitu. Ibu kita dipanggil duluan sama Allah, maka ya bersabar gitu. Kenapa bahaya? Karena lau anfaqta misla uhudin, nah, dhahaban fisabilillah fala yuqbala minhu hatta tu'mina bil qadar. Kalau kamu berinfak seperti sebesar gunung Uhud, berinfak emas, bayangkan emas sebesar gunung Uhud, kebayang gak sih banyaknya? Kan emas seberat gini juga udah besar ya. Ini kira-kira berapa kilo emas? Nah ini kalau kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai kamu ridho pada takdir ya. Takdir apa saja, kan kadang ada yang gak enak, membuat sedih, membuat menangis gitu ya. Tetapi memang hatta tu'mina bil qadar, harus ridho pada takdir. Lalu yang kelima. Yang kelima itu meninggalkan sholat asar. Nah, man taraka sholatal asr tuh ya, faqad habita amaluh, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka Allah hapus semua amalnya. Nah, kenapa sih di sini sholat asar? Karena salah satu ciri orang munafik itu berat banget melaksanakan sholat asar tuh, kayak berat gitu ya. Contoh misalnya habis kerja capek, nantilah. Maka orang-orang yang menunda-nunda sholat asar, tilka sholatul munafik, kata Rasul. Itulah sholatnya orang munafik. Hati-hati ya. Dan di sini juga ada khilaf lah sama. Ada yang mengatakan bahwa faqad habita amaluh, dihapuskan amalnya itu sehari saat dia meninggalkan sholat asar, sehari itu. Ada juga yang pendapat yang lain yang sudah dilakukan tuh faqad habita amaluh, katanya dihapuskan semuanya. Ini tetap aja kita harus sangat hati-hati dalam hal sholat, harus disiplin itu dalam mengerjakan sholat ya, apalagi sholat yang wajib. Lalu yang keberapa? Keenam ya. Keenam, bersumpah mendahului Allah. Nah ini gimana sih bersumpah mendahului Allah itu?
Diceritakan ada dua laki-laki. Satu laki-laki itu, wah Masya Allah, dia selalu mengerjakan amal solih. Soleh lah pokoknya. Semua yang disuruh sama Allah dikerjakan. Sedangkan yang satu lagi, laki-laki ini sebaliknya. Yang satu solih, yang satu sebaliknya. Nah, yang solih ini menasehati yang suka bermaksiat, melakukan dosa, dinasehati oleh orang yang solih. Ayolah kamu tuh gak boleh gitu, kembali sama Allah gitulah. Ya gimana aja menasehati gitu ya. Lalu orang yang dinasehati tadi, Dzarni Robbi katanya. Tinggalkan aku, udahlah gak usah ngurusin hidup aku. Ini urusan aku dengan Allah gitu. Suka ada gak yang gitu? Gak usah ngurusin hidup aku. Kalau masalah aku ini urusan aku dengan Allah katanya gitu. Kan itu gak boleh ya ngomong seperti itu. Nah, gara-gara dia dinasehati gak mau, Dzarni Robbi, gimana aku lah urusan aku, gak usah urus campur, gak usah nyampurin hidup aku gitu lah. Di orang soleh ini, dia wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah ini kata orang yang soleh itu tadi ternyata gara-gara dia tuh udah nasihati baik-baik. Wah nasihat udah berbagai nasihat lah gitu. Kayak udah keluar lah semua nasihat, ngingetin dia tuh udah segala macam cara. Sampai dia ngomong, udahlah gak usah ngurusin hidup aku. Ini urusan aku dengan Allah. Maka orang soleh tadi, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah kamu gak akan diampuni oleh Allah. Nah ini bersumpah mendahului Allah. Maka dalam hadis itu sehingga dijelaskan akhirnya yang tadi suka melakukan dosa itu faqad ghafartulah, Allah malah ampuni dosanya. Tetapi yang orang soleh tadi gara-gara menyebutkan wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah, malah justru orang ini yang dihapus amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Hurairah, takalam bikalimah, kamu telah mengucapkan kalimat aubaqatid dunya wal akhirah, yang menghancurkan dunia dan akhirat kamu. Jadi untuk menyolehkan seseorang tuh bukan ranah kita. Kita tuh hanya bisa menasehati, mendoakan. Jangan sampai bersumpah mendahului Allah. Jangan sampai kayak kamu tuh gak akan dapat ampunan Allah loh. Nah itu gak boleh. Itu fatal. Ya. Contoh misalnya dulu namanya Ummul Ala. Ummul Ala itu senang gitu ya memuji pada Utsman bin Mas'nun kalau nggak salah namanya. Utsman bin Mas'nun ini orang soleh, baik soleh gitu ya, Masya Allah lah solehnya itu. Sampai akhirnya Utsman bin Mas'nun ini meninggal dunia. Setelah Utsman bin Mas'nun ini meninggal dunia, Ummul Ala ini berkata, laqad akramakallah, Allah telah memuliakan Utsman bin Mas'nun. Langsung ditegur sama Nabi. Tahu dari wama yudrik, tahu dari mana kalau Allah memuliakan orang ini? Ini la arju lahul khair. Saya juga sama mengharapkan kebaikan untuk orang ini. Karena memang orang yang soleh, orang yang baik. Tetapi masalah dimuliakan, dihinakan, itu hal yang goib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi jangan mendahului Allah. Ada juga dulu di zaman Nabi dikatakan kepada Nabi, ada yang berkata laporan kepada Nabi, inna fulanah matat wastarohat. Sesungguhnya fulan siapa gitu disebutin namanya, telah meninggal dunia dan istirahat. Fagodiban Nabi. Nabi marah pada saat itu. Kenapa marah? Innama yastarihu man ghufirallah. Sesungguhnya yang beristirahat itu orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah. Itu kan hal goib. Siapa sih yang tahu sudah diampuni atau belum? Makanya hati-hati kalau ada yang meninggal dunia, kita jangan sampai mendahului Allah. Wah ini ahli syurga nih pasti.
Kalau berdoa ya berdoa aja, mudah-mudahan. Kan seperti Nabi, Nabi itu la arju lahul khair. Saking solehnya ya Nabi juga sangat mengharapkan kebaikan untuknya, tetapi tidak berani mendahului Allah. Jangan mengatakan seseorang ini ahlul jannah, kecuali orang-orang yang memang sudah dijamin surga sama Allah. Umar bin Khattab ahlul surga, ahlul jannah. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi yang sudah dijamin surga? Abu Bakar, Utsman, Ali. Itu sudah dijamin. Maka kita boleh. Jadi jangan mendahului Allah. Begitu juga sebaliknya. Wah, kamu ahlun nar nih. Gitu. Itu nggak boleh. Kecuali orang-orang yang sudah Allah tempatkan di neraka. Kalau kita ada yang meninggal, ya didoakan yang paling baik. Jangan mendahului Allah. Sekelas Nabi saja selalu mendawamkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Apa artinya? Apa artinya wa qina adzabannar? Jauhkan atau jagalah kami dari siksa neraka. Itu sekelas Nabi selalu berdoa. Artinya apa? Masalah-masalah yang goib tentang surga, neraka, ampunan, itu urusan Allah. Kita jangan mendahului. Ya. Lalu yang ke-7, tidak boleh la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengencangkan suara di hadapan Nabi gitu ya. Jadi dulu memang dianggap tidak sopan kalau suaranya tuh lebih kencang dari Nabi Muhammad ya. Ya sekarang aplikasinya mungkin lebih punya adab kepada orang-orang yang berilmu, kepada ustadzah-ustadzah yang membimbing ya. Misalnya jangan sampai kita gimana sih ustadzah? Walaupun seakrab apapun dengan guru kita, tetap harus ada adab di situ. Ya. Di sini banyak santri-santri, bagaimana adabnya kepada yang lebih tua, bagaimana adabnya kepada ustadzah, bagaimana adabnya kepada yang berilmu, ya itu harus diperhatikan.